Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Putri. Saya dari kelas C Malam. NIM saya 2190302259. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perekrutan karyawan mulai dari orientasi sampai dengan pemberhentian karyawan atau pemutusan kerja. Yang pertama ada orientasi. Orientasi dapat dilakukan sebelum mulai pekerjaan atau pada awal masa kerja. Kegiatan ini memberikan karyawan kesempatan untuk merasa nyaman dalam tim, departemen, dan peran baru mereka di dalam perusahaan. Orientasi yang efektif menjawab setiap pertanyaan atau masalah yang mungkin dimiliki rekan kerja baru, menyadari kebijakan dan harapan perusahaan, dan memudahkan mereka ke posisi baru mereka. Selanjutnya ada penugasan. Yang pertama ada penugasan. Penempatan kerja baru. Penempatan kerja harus dijalankan dengan tepat dan konsekuen agar karyawan dapat bekerja sesuai keahlian yang mereka miliki. Apabila penempatan kerja dilakukan dengan tepat, maka akan terwujud gairah kerja, mental kerja, dan prestasi kerja yang optimal. Selain itu, kreativitas dan prakarsa karyawan dapat berkembang. Yang kedua, ada pembinaan karyawan dengan pelatihan. Bisa dilakukan dengan memberikan training khusus sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Selain itu, bisa dengan memberikan motivasi mental dan spiritual melalui sejumlah pengajian kalau karyawan tersebut seorang muslim. Selanjutnya ada storytelling. Storytelling ini biasanya untuk bisnis diartikan sebagai sebuah metode penyampaian pesan atau informasi secara lebih menarik dengan tujuan mengubah perasaan audiens. Jika Anda dan kompetitor menawarkan produk dengan harga dan manfaat fisik yang sama, Anda harus mampu memunculkan keunggulan kompetitif atau keuntungan lebih yang bersifat non-fisik kepada pelanggan agar produk atau layanan Anda lebih dipilih oleh pelanggan. Yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam peraturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Berikutnya ada peraturan perusahaan, yaitu insentif. Insentif tersendiri itu adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi kinerja mereka atas hasil yang mereka lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, gairah, dan semangat kerja karyawan. Ada salah satu jenis insentif yaitu bonus. Bonus akan diberikan karena mereka telah mempercepat penyelesaian suatu produksi. Sebagai contoh, saat karyawan lain bisa menghasilkan suatu produksi dalam waktu 5 jam, namun dia bisa mengerjakan dalam waktu 3 jam saja, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan bonus dari perusahaan. Jika kita mempunyai peringatan atau pelanggaran, maka kita tidak akan mendapatkan bonus atau insentif sesuai waktu yang ditentukan. Terus ada hak dan kewajiban karyawan, yaitu cuti, perlakuan yang sama, mendapatkan pelatihan kerja. Terus ada pimpinan perusahaan, yaitu untuk pengalaman yang dimiliki, mampu memotivasi anggota tim, paham dengan perubahan tren yang terjadi. Yang kelima, ini ada penyebab stres kerja akibat terlalu sering kerja dan juga ada solusinya. Penyebab stres itu yang pertama biasanya ketatnya deadline kerja, tingginya beban kerja, masalah dengan rekan kerja, ketidakjelasan status, mengisi beberapa posisi, karir mentok, sikap perfeksionis.
Solusinya itu cari tahu penyebab stres. Yang kedua, menentukan prioritas kerja. Yang ketiga, fokus pada tugas pribadi. Yang keempat, mengomunikasikan masalah. Yang kelima, membuat tempat kerja menjadi lebih nyaman. Yang keenam, istirahat yang cukup. Ketujuh, atur pola makan. Kedelapan, rajin berolahraga. Kesembilan, mencari hiburan. Kesepuluh, berlibur. Dan kesebelas, berkonsentrasi dengan profesional. Pemutusan hubungan kerja. Ada mengundurkan diri itu biasanya pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, terus ingin mencari pengalaman baru, kemajuan karir yang tidak tertentu, terus mendapatkan tawaran kerja di tempat lain yang lebih baik. Terus kalau untuk mengundurkan diri karena melakukan pelanggaran berat, biasanya kita itu tetap harus biasanya kalau seandainya diberhentikan paksa oleh perusahaan tanpa bonus spesial pun. Jadi kalau seandainya kita ada pelanggaran kategori berat itu biasanya kayak korupsi, gak masuk selama 2 minggu atau bahkan sebulan tanpa kabar, itu biasanya langsung dihentikan secara paksa oleh perusahaan tanpa bonus spesial pun gitu. Terus yang terakhir ada pensiun di usia 57 tahun. Jadi perusahaan akan memberikan surat pemberhentian kontrak kerja dan juga insentif berupa pesangon dengan jumlah yang banyak atau yang lumayan besar karena karyawan tersebut sudah bekerja di perusahaan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya mengenai perekrutan karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.